pagi hari yang cerah ini kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat daring untuk mengikuti pembelajaran selama masa pandemi ini. Sekarang kita akan membahas tentang materi kelas 12 sejarah wajib, yaitu tentang sistem pemerintahan pada masa demokrasi liberal. Jadi pada masa demokrasi liberal juga pernah dilalui oleh bangsa ini. Jadi ketika itu ciri-cirinya atau bisa juga contoh-contohnya pada masa demokrasi liberal di mana pemerintahan atau kabinet itu silih berganti. Jadi saling berganti. Kadang cuma hitungan bulan mereka berganti kabinet. Memang seperti itulah pada masa demokrasi liberal. Untuk lebih jelasnya silakan cek video berikut. Demokrasi liberal setelah dibubarkannya RIS atau Republik Indonesia Serikat sejak tahun 1950, Republik Indonesia melaksanakan demokrasi parlementer liberal dengan mencontoh sistem parlementer barat, dan masa ini disebut masa demokrasi liberal. Secara umum, demokrasi liberal adalah salah satu bentuk sistem pemerintahan yang berkiblat pada demokrasi. Demokrasi liberal berarti demokrasi yang liberal. Di sini artinya perwakilan atau representatif. Partai-partai yang berkuasa pada demokrasi liberal dan yang terkuat ialah PNI dan Masyumi yang mengisi hampir mayoritas anggota DPR, di mana pada masa demokrasi liberal terjadi pergantian kabinet atau Perdana Menteri yang memimpin Indonesia. Kabinet yang pertama yaitu Kabinet Muhammad Natsir atau Kabinet Natsir. Kabinet ini dilantik pada tanggal 7 September 1950, di mana Natsir sendiri terpilih sebagai Perdana Menterinya. Adapun kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Kabinet Natsir, yang pertama menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman. Yang kedua, mencapai konsolidasi dan menyempurnakan susunan pemerintahan. Yang ketiga, menyempurnakan organisasi angkatan perang. Yang keempat, mengembangkan dan memperkuat ekonomi rakyat. Kabinet Natsir sendiri akhirnya diganti dengan Kabinet Sukiman, yaitu partai pemerintah dari PNI dan Masyumi. Adapun program-program yang dilakukan oleh Kabinet Sukiman, yang pertama meningkatkan keamanan, dua mengusahakan kemakmuran secepatnya, ketiga mempercepat persiapan pemilu, yang keempat menjalankan politik luar negeri bebas aktif. Ini dibuat untuk menarik simpati Barat agar Indonesia mendapat dukungan dari bangsa Barat yang sedang menghadapi Belanda. Termasuk yang kelima yaitu memasukkan Irian Jaya supaya Indonesia memenangkan soal kepemilikan Irian Jaya atau Papua sekarang. Kemunduran Kabinet Sukiman yaitu terlalu condong ke arah barat dengan menerima bantuan Amerika berupa Mutual Security Act atau MSA. Hal ini ditakutkan Indonesia menjadi boneka dari negara-negara barat. Setelah Kabinet Sukiman mundur, diganti oleh Kabinet Wilopo, yaitu partai pemerintah PNI sebagai pengusungnya. Program-programnya yang pertama persiapan pemilu, yang kedua meningkatkan kemakmuran, pendidikan, dan keamanan. Yang ketiga penyelesaian masalah Irian Barat. Kemunduran Kabinet Wilopo pun terjadi akibat krisis ekonomi, di mana dari program-program persiapan pemilu jelas membutuhkan banyak anggaran dan biaya. Hal ini tidak dapat ditanggulangi oleh Kabinet Wilopo, terutama untuk meningkatkan kemakmuran dan pendidikan. Itu membutuhkan anggaran yang lumayan besar. Dan yang terakhir atau nomor 2 yaitu peristiwa 17 Oktober 1952. Kabinet Ali Sastroamidjojo menggantikan Kabinet Wilopo, di mana adapun programnya yaitu pertama meredam pemberontakan DI dan TII, di mana pada masa Ali Sastroamidjojo yang pertama terjadi disintegrasi daerah-daerah atau daerah-daerah mencoba melepaskan diri dari NKRI. Yang kedua mempersiapkan kepemilihan umum dari Kabinet Wilopo, jadi coba dimatangkan pada masa Kabinet Ali Sastroamidjojo yang pertama. Yang ketiga menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika
tanggal 18 hingga 24 April 1955. Adapun kemunduran yang dialami oleh Ali Sastroamidjojo I pada masa pemerintahannya yaitu masalah dalam tubuh TNI Angkatan Darat, di mana di dalam TNI Angkatan Darat terjadi konflik internal. Jadi antara divisi-divisi itu terjadi konflik. Kedua, keadaan ekonomi Indonesia semakin memburuk karena kurang memperhatikan fiskal atau kebijakan-kebijakan ekonomi. Yang ketiga, korupsi dan inflasi merajalela, di mana peredaran uang yang banyak tapi kemampuan daya beli penduduk yang sangat turun atau rendah. Kabinet Ali Sastroamidjojo yang pertama diganti oleh Kabinet Burhanuddin Harahap yang terpilih dari Partai Masyumi. Adapun programnya yang pertama berhasil menyelenggarakan pemilu 29 September 1955. Ini adalah pemilu pertama di Indonesia yang memilih anggota parlemen. Tanggal 15 Desember 1955 memilih anggota konstituante. Keberhasilannya yang kedua yaitu memberantas korupsi. Yang ketiga yaitu mengembalikan Irian Barat ke pangkuan NKRI. Kemunduran yang terjadi pada masa Burhanuddin Harahap yaitu karena tugas Burhanuddin Harahap hanya menyelenggarakan pemilu. Maka setelah pemilu berhasil, dia pun mengembalikan mandatnya kepada presiden. Hal ini juga diteruskan pada masa Kabinet Ali Sastroamidjojo II, di mana Ali Sastroamidjojo II kembali naik dia. Jadi ini kabinet keduanya yang diusung oleh PNI, Masyumi, dan NU. Adapun program-programnya yaitu pengembalian Irian Barat, 2 membentuk daerah otonom, 3 perbaikan nasib buruh dan karyawan, 4 menyehatkan keuangan negara, 5 membentuk ekonomi nasional. Kemundurannya juga sama seperti kemundurannya yang pertama, yaitu gerakan separatis menjamur di wilayah-wilayah NKRI. Yang kedua, adanya perpecahan dalam partai koalisi. Jadi adanya pelebaran suara, jadi tidak ada kesatuan kekuatan partai di situ karena partai-partai ini punya kepentingan masing-masing sehingga kurang mendukung kebijakan Ali Sastroamidjojo kedua. Dan terakhir adalah kabinet Zaken atau kabinet karya atau kabinet Juanda. Jadi maksud Zaken di sini adalah kabinet disusun berdasarkan keahliannya. Jadi orang-orangnya adalah merupakan ahli di bidangnya. Program kerjanya yaitu pembentukan Dewan Nasional, yang kedua normalisasi keadaan republik, yang ketiga melancarkan pembatalan hasil KMB. Jadi cukup merugikan bagi Indonesia dari hasil konferensi meja bundar. Ini coba dibatalkan pada masa kabinet Juanda. Yang keempat, memperjuangkan Irian Barat ke wilayah RI. Yang kelima, mengintensifkan program pembangunan. Hasil kerjanya yaitu pembersihan penjabat yang korupsi. Jadi cukup efektif. Kalau sekarang yaitu lembaga KPK itu sudah dilakukan zaman Juanda, yaitu untuk menciduk penjabat-penjabat yang terbukti korup. Yang kedua, melakukan konsolidasi dengan daerah agar tercipta normalisasi keamanan negara. Jadi supaya tidak terjadi separatisme dan integrasi. Jadi dengan daerah pun kerjasama itu dikawal dengan baik. Dan yang ketiga, ditetapkannya peraturan kelautan dalam deklarasi Juanda. Jadi pada masa Juanda terkenal ya wilayah Indonesia itu hanya sebatas pulau Indonesia. Jadi kelautan itu dipilih atau dikuasai oleh Belanda. Pada zaman Juanda inilah kelautan Indonesia atau laut-laut di wilayah Indonesia dicoba diperjuangkan, yaitu mulai dari garis pantai itu hingga berapa ratus meter ke depan memiliki atau dipunyai oleh bangsa Indonesia. Jadi kalau berawal dari yang awal yaitu wilayah Indonesia itu cuma pulaunya saja. Demikianlah tentang demokrasi liberal. Jadi masa demokrasi liberal ini memang cukup sering terjadi pergantian pemerintahan atau kabinet, karena memang di demokrasi liberal itu sistemnya seperti itu. Ketika tidak mampu dipertanggungjawabkan di depan DPR atau legislatif, maka suatu kabinet atau kementerian itu bisa dibubarkan atau diganti. Jadi ini berlaku juga terhadap misalnya koalisi partai yang tidak di dalamnya atau partai oposisi yang tidak disukai mereka. Jadi cukup sering terjadi pergantian pada masa zaman demokrasi liberal. Jadi demokrasi liberal merupakan masa-masa yang pernah dialami oleh sistem pemerintahan Indonesia.
Oke, itu tadi adalah materi tentang sistem pemerintahan pada masa demokrasi liberal. Jadi bisa Bapak simpulkan sedikit, pada masa demokrasi liberal itu yang seperti saya utarakan di awal, yaitu cepat sekali silih berganti kekuasaan atau kepemimpinan. Jadi yang pertama dari masa Kabinet Nasir, terus disambung oleh Kabinet Sukiman, adapun Kabinet Wilopo, masuk juga Kabinet Ali Sastroamidjojo yang pertama, dan masuk Kabinet Burhanuddin Harahap, dan juga Kabinet Ali Sastroamidjojo II, serta terakhir Kabinet Zaken atau Kabinet Juanda. Jadi pada masa demokrasi liberal memang sistemnya seperti itu. Jadi kepemimpinan itu juga dipegang oleh Perdana Menteri, tetap di bawah kekuasaan Presiden. Jadi Indonesia juga sempat menjalani masa-masa demokrasi liberal. Hal ini dilakukan agar Indonesia dapat mencari simpati terhadap negara-negara barat karena sudah menganut demokrasi arah barat atau arah liberal. Nah, semoga di diskusi atau materi tersebut kalian dapat menyerap dan memanfaatkannya dengan baik. Untuk lebih jelasnya, mari kita sambung pembahasan di Discord dalam bentuk diskusi ataupun tugas. Semoga kalian di masa pandemi ini tetap dalam keadaan sehat, semangat, dan rajin olahraga supaya pembelajaran daring ke depannya kita selalu sukses. Selamat pagi dan terima kasih.